Oke, kembali kita berjumpa lagi dengan saya Wayan Sumantio pada pokok bahasan ukuran penyebaran data. Nah, ini merupakan lanjutan daripada slide sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai apa itu yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang dibahas di sini ada 4 bagian. Nah, yang pertama simpangan rata-rata, yang kedua ada simpangan baku, yang ketiga ada nilai standar, yang keempat ada koefisien variasi. Baik, apa itu simpangan rata-rata? Ya, simpangan rata-rata atau sekumpulan data adalah rata-rata dari selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-rata. Nah, ini misalnya, saya masuk ke rumusnya. Nah, rumusnya adalah SR sama dengan sigma X1 kurangi rata-rata. Di mana X1 itu adalah nilai data, inilah rata-ratanya, N-nya banyaknya data. Contoh, misalnya kita mempunyai sebuah data 7, 11, 10, 9, 8, dan 6. Kita disuruh mencari simpangan rata-ratanya. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita mencari nilai rata-ratanya. Ya. Nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata dicari dengan 7 tambah 11 tambah 10 tambah 9 tambah 8 tambah 6, kita bagi 6. Nah, setelah dioperasikan menemukanlah hasil 8,5. Nah, baru kita bisa mencari nilai rata-ratanya, simpangan rata-ratanya. Berarti 7, nah 7 ini, 7 kita kurangi 8,5. Tambah 11 kita kurangi 8,5. Tambah 10 kita kurangi 8,5. Tambah 9 kita kurangi 8,5. Tambah 8 kita kurangi 8,5. Tambah 6 kita kurangi 8,5. Kenapa tidak ada nilai negatif? Ya, karena kita sudah mutlakkan. Ya, misalnya kalau ini kan kita menemukan hasilnya adalah nilai mutlak dari 1,5. Nah, karena 7 kurang 8,5 hasilnya kan 1,5. Ya. Setelah kita mutlakkan, dia akan menghasilkan 1,5. Jadi tidak ada nilai negatif di sini. Yang negatif berubah jadi positif, yang positif tetap dia jadi positif. Ya. Setelah kita jumlahkan semua, dijumlahkan lalu dibagi 6, hasilnya adalah 9/6. Menemukan hasil 1,5. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1,5. Oke, itu untuk data tunggal. Nah, berikutnya data kelompok. Untuk data kelompok, kita diberikan rumus. Ini mirip rumusnya dengan rumus mencari rata-rata terlebih dahulu ya. Setelah dicari rata-ratanya, baru FI kita kalikan dengan simpangan rata-rata dibagi FI besar. Ya. Nah, setelah kita hitung, baru kita bisa mencari simpangan rata-rata. Nah, contoh, misalnya kita sudah mempunyai data dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel itu kan biasanya hanya ada 2 ini. Hanya ada 2 ini sampai di sini. Nah, batasnya 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35, 36 sampai 40 dan seterusnya. Nah, di sini FI-nya 2, 8, 9, 6, 3, 2. Jadi punya datanya adalah 30. Ya. Nah, kali nilai tengahnya. Nilai tengah dari data ini adalah 21, 22, 23, 24, 25. Berarti nilai tengahnya adalah 23. 26, 27, 28, 29, 30. Nilai tengahnya adalah 28. Ya, nilai tengah dari sini. Oke. Ini nilai tengah, nilai tengah, nilai tengah. Mencari XI-nya. Nah, setelah itu baru kita FI kita kalikan dengan XI. Setelah dikalikan 2 kali 2, 3, 4, 6, 8 kali 2, 8, 2, 2, 4, 9 kali 3, 3, 2, 9, 7, dan seterusnya. Nah, kita jumlahkan menemukan hasil 1020. 1020 ini baru kita bisa mencari nilai rata-ratanya. Rata-ratanya dicari dengan 1020 kita bagi dengan 20. Ya, 1020 kita bagi dengan 20. 30, maaf. Ya, nilai rata-ratanya sudah dicari menemukan hasil 34. Itu nilai rata-ratanya. Nah, setelah menemukan nilai rata-rata, baru kita cari lagi hasilnya. Nah, nilai rata-rata ini ya. Baru kita cari lagi hasilnya.
XI dikurangi nilai rata-rata. Nah, XI dikurangi nilai rata-rata. Nanti 23 kita kurangi dengan 34. Ini bukan hasil 11. Ya. Tapi kan dimutlakan ya, dimutlakan. 23 ini ya, yang pertama ini adalah 23 kita kurangi dengan 34. Yang bawahnya 28 kita kurangi dengan 34. Terus 33 kita kurangi dengan 34. Berikutnya 38 kita kurangi dengan 34. Berikutnya 43 kita kurangi dengan 34. Berikutnya 48 kita kurangi dengan 34. Ya, menemukanlah hasil 23 dikurangi 34, 11. 28 dikurangi 34, 5. 33 dikurangi 34, 1. 38 dikurangi 34, 4. 43 dikurangi 34, 9. 48 dikurangi 34, 14. Nah, ketemulah XI dikurangi rata-rata dengan nilai mutlak. Ya, tidak ada hasil negatif di sini, semua jadi positif. Nah, setelah itu baru kita kalikan dengan F-nya. Jadi 2 kali 11, 8 kali 6, 9 kali 1, 6 kali 4, 3 kali 9, 2 kali 14. Nah, hasilnya 22, 48, 9, 24, 27, 28. Setelah dijumlahkan menemukan hasilnya 158. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 158 kita bagi dengan 30. Hasilnya adalah 5,27. Itu untuk rata-rata, simpangan rata-rata untuk data kelompok. Oke, kita lanjutkan. Oke, tapi berikutnya simpangan baku atau deviasi standar, atau standar deviasi. Oke. Untuk simpangan baku, kita diberikan rumus SD sama dengan akar sigma XI dikurangi rata-rata kuadrat per N. Nah, ini ada kuadratnya dengan N. Contoh, tentukan simpangan baku data 5, 3, 7, 6, 4, 3, 10, 2. Jadi biasa, kita cari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Caranya 5 tambah 3 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 10 tambah 2. Nah, hasilnya adalah 40. 40 kita bagi 8, hasilnya adalah 5. Nah, setelah itu baru kita mencari standar deviasinya dengan rumus yang ini. Nah, rumus yang ini ya, dari rumus yang ini. Bisa dicari dengan XI-nya. Nah, XI-nya kan 5. 5. Jadi, 5 kita kurangi dengan nilai rata-ratanya. Ya. Setelah itu 3. 3 kita kurangi 5. 7 kita kurangi 5, 6 kita kurangi 5, 4 kita kurangi 5, 3 kita kurangi 5, 10 kita kurangi 5, 2 kita kurangi 5. Nah, tapi kan data ini semua kita kurangi dengan data ini. Sehingga 5 kurangi 5 hasilnya adalah 0, 0 kuadrat, 0. 3 kurangi 2 hasilnya adalah 2, 2 kuadrat ya 4. 7 kurangi 5 hasilnya adalah 2, 2 kuadrat ya 4, dan seterusnya. Yang menemukan hasil 0, 4, 4, 1, 1, 4, 2, 5, 11. Setelah dijumlahkan menemukan hasil 48, 48, karena banyaknya datanya 8, berarti 48 dibagi 8. 48 bagi 8 adalah akar 6. Ini adalah standar deviasinya atau simpangan bakunya. Gampang ya? Oke, itu yang data. Berikutnya data kelompok. Cara pengerjaannya sama dengan slide sebelumnya. Langkah yang pertama adalah kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, misalnya datanya sama dengan data sebelumnya. Nah, data sebelumnya. Ini tetap data sebelumnya digunakan. X-nya 23, 28, 23, 38, 43, 48. Nah, sehingga rata-ratanya ditemukan ya, sama seperti tadi, rata-ratanya 34. Ya, sudah dicari pada sebelumnya. Lihat aja dalam video ini, tapi di slide sebelumnya. Ya. Sehingga XI-nya ditemukan 23 dikurangi 34, negatif 11. 28 dikurangi 34, negatif 6. 33 dikurangi negatif, maaf, 33 dikurangi 34, negatif 1. 38 dikurangi 34, 4. 43 dikurangi 34, 9. 48 dikurangi 34, 14.
Ya. Nah, setelah itu dikuadratkan. Negatif 11 dikuadratkan 121, 6 dikuadratkan 36, 1 dikuadratkan negatif 1 dikuadratkan 1, 4 dikuadratkan 16, 9 dikuadratkan 81, 14 dikuadratkan 196. Setelah itu baru hasil kuadrat ini dikalikan dengan frekuensinya. Nah, ini dikalikan dengan ini. Jadi 2 dikalikan 121, 242. Dan juga seterusnya. 36 kalikan dengan 8. 1 dikalikan dengan 9. 9. Ya. 1 kalikan dengan 9. Juga 9. Dan seterusnya. Setelah itu dijumlahkan hasilnya adalah 1270. Nah, 1270 ini baru dimasukkan ke rumusnya. Rumusnya yang ini. Rumusnya yang ini. Dimasukkan ke rumusnya. Sehingga dia menjadi standar deviasinya sama dengan akar 1270 dibagi 30. Setelah dihitung 1270 dibagi 30 hasilnya adalah akar 42,33. Setelah dihitung ini bantuan kalkulator ya. 42,33 akarnya adalah 6,51. Tuh, susah ya, teman. Oke. Berikutnya adalah nilai standar atau set score. Nilai standar adalah nilai yang menyatakan perbedaan antara besar suatu variabel dengan rata-ratanya. Nilai standar digunakan untuk membandingkan dua hasil pengukuran atau lebih sehingga diketahui keberhasilan dua usaha yang dinyatakan dalam data atau angka. Nah, misalnya rumus yang digunakan adalah Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi S. Z nilai standarnya, X-nya data, X-nya lamin simpangan bakunya. Contoh, pada ujian matematika, Anik mendapatkan nilai 65. Kita simpan, mendapatkan nilai 65. Rata-rata kelasnya adalah 50. Simpangan bakunya adalah 10. Berapa nilai standar matematika Anik? Tadi X-nya adalah 65, rata-ratanya 50, S-nya adalah 10. Sehingga X dikurangi rata-rata dibagi S. 65 dikurangi 50 dibagi 10. Hasilnya adalah 1,5. Nah, jadi nilai matematika Anik menyimpang 1,5 di atas rata-rata. Ya. Nah, bisa. Oke. Yang terakhir adalah koefisien variasi. Nah, koefisien variasi adalah nilai yang menyatakan persentase simpangan baku dari rata-ratanya. Digunakan untuk melihat merata tidaknya suatu nilai atau keseragaman. Makin kecil nilai koefisien variasi, data makin seragam atau homogen. Besar nilai koefisien variasi, data dapat heterogen. Ya. Nah, rumus yang digunakan adalah seperti ini. KP sama dengan S per rata-rata kali 100%. KP itu adalah koefisien variasi, S itu simpangan baku, X itu adalah min atau rata-rata. Contoh, contohnya. Di suatu hotel terdapat lampu neon merek A. Dapat dipakai selama 3.000 jam dengan simpangan baku 5.000 jam. Lampu neon merek B rata-rata dipakai selama 5.000 jam dengan simpangan baku 600 jam. Nah, lampu merek manakah lebih merata masa pakainya? Kita hitung lampu merek A-nya adalah 5.000, lampu simpangan bakunya 5.000 dibagi 500 dibagi 3.000 kali 100%. Hasilnya adalah 16,67%. Sedangkan lampu merek B-nya 600 dibagi dengan 5.000 kali 100% adalah 12%. Karena merek lampu B lebih kecil dari KP merek lampu A, berarti merek lampu B lebih merata masa pakainya. Nah, berarti ini merek B lebih merata masa pakai. Oke, sekian video kali ini. Jika belum mengerti, silahkan diulang-ulang lagi videonya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih pada video kali ini. Sampai jumpa pada video